Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang politikus Tommy Soeharto. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kembali dinyatakan menang melawan Menteri Hukum dan HAM terkait kepengurusan Partai Berkarya pada tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN menguatkan putusan sebelumnya, yaitu mencabut SK Kemenkumham soal kepengurusan berkarya di bawah Ketua Umum MUK DPR. Sebelumnya, konflik ini diawali saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pada Juli 2020, yang saat itu Tommy dinyatakan tidak lagi menjabat Ketua Umum Partai Berkarya. Akhirnya yang terpilih sebagai Ketua Umum baru adalah MUK DPR dan Badarudin Andi sebagai Sekjen. Mereka pun mendaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham untuk mendapatkan legalitas. Namun Tommy yang merasa tidak terima dengan keputusan itu, kemudian mengajukan gugatan ke PT-UN Jakarta. Dan hasilnya adalah gugatan kubu Tommy dikabulkan oleh pengadilan. Ketika ditanya apakah pihak Menkumham akan mengambil langkah hukum selanjutnya, setelah Tommy dinyatakan menang dalam tingkat banding, Yasona Lauli menyatakan tidak ingin terburu-buru. Dia memilih untuk mempelajari keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tommy Soeharto lahir di Jakarta pada 15 Juli 1962 dengan nama lengkap Hutomo Mandala Putra. Dia adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah. Bapaknya adalah seorang perwira tinggi Angkatan Darat yang kemudian menjadi Presiden RI kedua selama 32 tahun. Nama Hutomo Mandala Putra diberikan dari peristiwa pembebasan Irian Barat dari Belanda pada tahun 1961, yang saat itu Soeharto menjadi pemimpin pasukan dengan nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Berkat bantuan ayahnya, Tommy pun menjadi sosok pengusaha papan atas dalam usia muda. Ia mendirikan sejumlah sektor bisnis dengan bendera grup Humpus, bergerak di bidang transportasi, perdagangan, konstruksi, properti, keuangan, dan otomotif. Pada tahun 1996, atas dasar ingin membangun mobil nasional atau Mopnas, penggemar balapan ini mendapat fasilitas khusus dari ayahnya. Ia memperoleh Inpres nomor 2 tahun 1996 yang membebaskan pajak pada perusahaannya. Saat itu, ia memproduksi Mopnas Timor lewat PT Timor Putra Nasional, salah satu anak usaha Humpus. Setelah reformasi 1998, kekuasaan Soeharto pun berakhir dan menjadikan fasilitas khusus bisnisnya Tommy Soeharto ikut terhenti. Bahkan perusahaan Mopnasnya pun ikut tutup. Kehidupan pribadi Tommy Soeharto juga menjadi runyam. Rumah tangganya dengan Ardia Pramesti Regita Cahyani alias Tata berujung kandas. Tommy resmi bercerai pada September 2006, setelah menikah sejak 1997. Sebelumnya, pada 26 Juli 2001, Tommy dijebloskan ke penjara atas kasus pembunuhan berencana terhadap Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Tommy juga pernah berperkara soal kepemilikan senjata api, amunisi ilegal, dan kasus sengaja melarikan diri. Ia pun divonis 15 tahun penjara sejak 2002 sampai 2017 dan menjalani hukuman di LP Nusa Kambangan. Namun, keputusan Mahkamah Agung meringankan hukuman Tommy menjadi 10 tahun dan ia juga mendapat berbagai remisi. Akhirnya, Tommy bisa keluar lebih cepat pada tahun 2006 karena dibebaskan secara bersyarat, yang seharusnya bebas pada Oktober 2008. Tommy Soeharto kemudian mencoba membangun citranya kembali dengan bergabung ke Partai Golkar. Bahkan pada 2009 ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tapi gagal. Pada 2016 sempat muncul kabar bahwa Tommy akan kembali mengikuti pemilihan Ketua Umum Golkar, namun ternyata dirinya tidak ikut berpartisipasi. Sebagai gantinya, ia bergabung dengan Partai Berkarya yang baru terbentuk, dan Tommy didaulat menjadi Ketua Umum DPP Partai Berkarya periode 2016 sampai 2021.
Berkarya sendiri adalah hasil penggabungan dari Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik atau Nasrep. Partai ini didirikan pada 15 Juli 2016, bertepatan dengan ulang tahun Tommy, dan diakui oleh pemerintah sebagai partai politik yang sah pada 17 Oktober 2016. Kemudian 13 Oktober 2017, partai ini terdaftar di Komisi Pemilihan Umum untuk ikut bersaing di pemilu 2019. Partai Berkarya menggunakan logo pohon beringin dan warna kuning yang sudah menjadi ciri khas Golkar. Pada 2017, Berkarya mengumumkan akan mengusung Tommy sebagai calon presiden 2019. Namun akhirnya Berkarya malah mendukung pasangan Prabowo Sandi untuk Pilpres 2019 lalu. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang politikus Tommy Soeharto. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.